Oke, kita lanjut lagi ya, operator relasi ya, operator relasi. Nah, operator relasi ini yang tadi ya sudah kita bahas, ini adalah membandingkan ya. Jadi ini operator perbandingan apakah suatu nilai X ya, apakah suatu nilai X pertama itu ya dibandingkan, di-compare ya dengan variabel X kedua. Terserah nanti menyebutnya X, Y terserah ya. Yang penting ini membandingkan di antara dua nilai, dua variabel. Nah, untuk membandingkan kita kan perlu yang namanya operator relasi. Nah, relasi ini akan berhubungan erat ya dengan apakah dia itu lebih dari ya, apakah suatu nilai itu lebih dari sama dengan ya, ataukah suatu nilai itu kurang dari, ataukah suatu nilai itu kurang dari atau sama dengan ya, ataukah sama dengan atau equal ya, ataukah tidak sama dengan ya. Ini beda-beda nanti ya hasilnya. Misalnya saya berikan contoh ya, jadi kalau saya memberikan input satu ya, lalu di sini saya punya kondisi lebih dari satu ya, lebih dari sama atau sama dengan satu dan sebagainya, maka akan keluar suatu output ya, output ada di. Jadi kita kan sebagai manusia kan bisa berpikir ya, kira-kira kalau satu itu dibandingkan dengan satu, apakah dia lebih dari atau sama dengan kan gitu. Maka ketika satu dibandingkan ya, inputan satu lebih dari satu, apakah true atau false ya? Kita tahu bahwa secara logika satu itu harusnya sebanding dengan angka satu di sini. Karena di sini diberikan operator lebih dari, maka dia false ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Satu lagi, kita bandingkan dengan input lebih dari sama dengan satu ya. Logikanya harusnya terpenuhi adalah sama dengan, tetapi karena di sini ada operator lebih dari, tapi juga ada sama dengan, maka dia memenuhi di antara salah satu kondisi di situ. Maka dia masuk true ya. Dia masuk true. Ya, kita bandingkan lagi. Satu apakah kurang dari satu? Tidak ya. Harusnya sama dengan, dia false. Satu apakah dia kurang atau sama dengan satu? True. Karena di sini ada pembanding atau equal satu. Tapi yang kurang dari tidak terpenuhi. Di sini input ya satu apakah sebanding dengan satu? Jawabannya true ya. Ini tepat sekali karena dia equal. Lalu apakah satu itu tidak sama dengan satu? Jawabannya false. Justru di sini adalah equal ya, bukan tidak sebanding. Harusnya sebanding. Nah, ini logika adik-adik ya yang harus diingat ya. Ini secara logika sebenarnya kita sudah bisa berpikir cepat ya, bahwa ya tentunya kalau suatu nilai dibandingkan dengan satu nilainya harusnya ya sebanding, ataukah kurang dari, ataukah lebih dari. Nah, kita latihan lagi. Min 1 ya, min 1. Kira-kira berapa? Ya. Jadi kalau min 1 dibandingkan dengan apakah dia lebih dari 1? Ya, tidak. Ya. Harusnya min 1 itu ya kurang dari 1. Maka di sini false. Ya. Oke. Kita bandingkan lagi. Min 1, apakah dia lebih dari atau sama dengan 1? Ini juga false. Ya. False. Apakah min 1 itu kurang dari 1? Jawabannya apa? True. Ya. True. Karena min 1 itu lebih kecil dari 1. Lanjut lagi, apakah min 1 itu kurang dari atau sama dengan 1? Jawabannya true. Apakah min 1 itu equal ya, equal dengan 1? Jawabannya false, harusnya lebih kecil ya. Apakah min 1 itu tidak sama dengan 1? Nah, ini yang berbeda ya. Kalau tadi itu false, di sini justru true ya tadi ya. Apa? Ya, karena min 1 itu tidak sebanding dengan 1. Gitu ya. Lanjut lagi ya. Semoga semakin paham.
Inputan 2, kita bandingkan ya. Kita bandingkan apakah 2 itu lebih dari 1? Jawabannya true. Apakah 2 lebih dari sama dengan 1? Jawabannya true. Apakah 2 kurang dari ya, dari 1? Kira-kira apa jawabannya? False ya. Ini false. Kenapa? Karena 2 itu lebih besar dari 1. Ini operatornya tidak benar. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Ini juga false ya. Apakah 2 sebanding dengan 1? Juga false ya. Apakah 2 tidak ya sebanding dengan 1? Jawabannya true. Oke. Ini bisa disimpulkan ya. Dengan inputannya berbeda, maka makna atau output yang akan dikeluarkan juga berbeda. Inilah cara ya istilahnya program atau mesin itu berpikir ya. Istilahnya kan komputer ya, sebuah komputer itu ketika dia mengeksekusi sebuah code ya. Ini komputer dia kan juga menggunakan sebuah bilangan biner ada ya. Nah, ini juga sama bekerjanya. Misal ya, kalau mengeluarkan angka 1 saja. Ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa bilangan binary ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjangnya biasanya 8. 8 bit ya, 8 bit. Nah, ini juga ada artinya ya. Di urutan pertama ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka di sini untuk melakukan angka 1 saja ini menggunakan 8 bit yang dimana 8 bit ini tersusun ada 8 karakter ya, yang dimana 1 ini direpresentasikan di dalam sini ya. Nanti belum 2, 3, 4 ya. Nanti akan tersusun bilangan bit-bit di sini ya. Nah, itu cara mesin untuk merepresentasikan sebuah angka juga seperti itu ya. Jika 1 nanti ada, 0 itu tidak ada, atau 0 itu false, 1 itu true gitu ya. Itulah operator relasi yang harus kita pahami karena nanti di studi kasus ini sangat digunakan ya. Tidak akan bisa lepas terkait dengan operator relasi. Oke ya. Nanti kita akan lanjut operator logika ya. Terima kasih.